sehat sehingga kita masih berada di ruang guru ini dalam keadaan sehat, dan tentunya Bapak Ibu nikmat yang sangat luar biasa ketika hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita sebagai guru maupun kita sebagai yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Dan tentunya semangat harus selalu kita kobarkan dalam diri kita bahwa menjadi guru dan pendidik itu memang sudah menjadi pilihan kita. Jadi apapun yang terjadi, marilah kita bersama-sama untuk saling mengeratkan tangan kita untuk mensukseskan apa yang menjadi program dari sekolah. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih karena diberikan tugas untuk menyampaikan kegiatan di Kombel Saju SMK Negeri 1 Juang ini berkaitan dengan tema yang telah kemarin diminta oleh Bapak Ibu Guru, kaitannya dengan MOU dengan dunia industri atau DUDI, yaitu yang berkaitan dengan PKL dan UKK yang sementara ini dilaksanakan oleh tim ya. Ibaratnya kalau orang itu nggak kenal nggak sayang ya Bapak Ibu, walaupun setiap hari kita ketemu, kadang harus sapa pun kita juga masih kurang. Nah, ini saya kenalkan, ini waktu saya masih cantik Bapak Ibu ya, ini masih usia 32 tahun waktu itu ya. Kemudian alhamdulillah diberikan tugas tambahan atau tugas sambiran oleh kepala sekolah untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang humas dan budin. Saya juga mengajar di SMK Negeri 1 Juang ini sebagai guru PJOK, dan semboyan saya tetaplah bergerak dan lakukan yang terbaik. Kemudian ini adalah tim budin saya yang sangat saya cintai. Nah, ini orang yang sering saya ajak berdiskusi, kemudian bekerja sama, terutama untuk bisa melaksanakan kegiatan yang ada di budin. Di sini ada Pak Setio Juniarto, yang juga rawuh hari ini. Terima kasih Pak Setio. Sehat Pak Setio? Bahagia selalu. Kemudian ini ada Bu Ati masih mendampingi siswa-siswa untuk kegiatan Jumat dalam memberikan motivasi dan juga kegiatan untuk menanamkan bagaimana kita bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi dengan kegiatan sarapan pagi. Kemudian saya sendiri, ya ini yang paling gemoy sekarang ya. Kemudian selanjutnya ini tim yang sebelah paling kanan, ini adalah Pak Abdul, ini selaku PKK kami yang nantinya akan membantu kami di tim humas untuk melaksanakan kegiatan MOU. Kebetulan hari ini sebenarnya harusnya saya didampingi oleh Pak Abdul, karena memang kegiatan MOU sendiri itu dilakukan, itu biasanya yang langsung berkecimpung dengan dunia industri itu adalah PKK-nya. Kemudian kami dari humas hanya istilahnya nanti mengawal dari apa yang mereka laksanakan itu. Kegiatan MOU itu tentunya bisa memberikan dampak baik itu dampak positif untuk SMK kita atau instansi pendidikan kita, dan juga dampak positif juga untuk dunia industri. Di sini perlu adanya suatu kerjasama dan kolaborasi, di mana SMK ini sangat besar sekali Bapak Ibu. Apabila kita mau mengembangkan apa yang menjadi potensi anak-anak kita yang ada di SMK Negeri 1 Juang ini, kita tidak bisa bekerja sendiri. Makanya itu kita juga selain menjalin komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 1 Juang ini, kita juga harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan dunia industri. Kemudian Bapak Ibu, mungkin di sini nanti saya akan menyampaikan materi itu secara intinya fokus pada apa yang menjadi tema kita, yaitu tentang MOU, di mana MOU itu merupakan singkatan dari Memorandum of Understanding, dan sini semua adalah merupakan sebuah dokumen yang menyatakan keinginan kita atau keinginan para pihak yang terlibat untuk bekerja sama. Dan MOU itu bukanlah sebuah kontrak yang mengikat secara hukum, tetapi lebih merupakan pernyataan niat untuk menjalin kerjasama. Jadi MOU itu dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Misalkan dari kita mengajukan MOU ke dunia industri, misalkan di dunia industri contoh yang kemarin kita laksanakan itu adalah di Tangsang ya, untuk jurusan Kria Kayu. Kalau di sana sementara MOU yang bisa kita lakukan adalah kaitannya dengan magang siswa atau kegiatan PKS siswa. Kemudian beberapa MOU yang lain itu juga pernah kita lakukan kaitannya dengan
luas grup, bagaimana kita bisa mensiasati apa yang menjadi permasalahan yang ada di SMK kita, bahwasanya untuk sebenarnya peralatan untuk busana sendiri itu juga semuanya mungkin sudah mulai komplit gitu untuk peralatan praktek anak. Hanya saja dari kebiasaan anak, kemudian istilahnya hobi-hobi anak itu ada beberapa yang berbeda. Mungkin mereka cenderung masuk di busana itu karena mereka tidak ingin menjadi seorang penjahit saja. Mungkin mereka ingin menjadi seorang yang bisa menguasai pasar. Misalkan mereka nanti mengambil di busana, kemudian dia tahu pasar busana apa yang diminati oleh anak-anak, mungkin dia bisa menjadi seorang reseller yang handal di sana. Makanya kita menjalin kolaborasi ataupun kerjasama MOU bersama luas grup. Nah, di sini salah satunya seperti itu. Nah, kita lihat juga kebiasaan anak kita yang setiap hari bisa merias diri, kemudian bisa berkomunikasi yang baik. Mungkin mereka nanti juga bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passionnya, tapi tidak hanya menjadi seorang penjahit, tapi nanti bisa bekerja dalam bidang istilahnya menawarkan barang di sana, atau istilahnya bisa mempromosikan apa yang mereka hasilkan, produk-produk mereka yang ada di sekolah kita yang tentunya yang telah mereka buat seperti itu. Nah, ini perlu adanya pengalaman interaksi dengan orang luar, ya. Jadi mereka bagaimana belajar tentang bagaimana menerima tamu, kemudian memberikan pelayanan, kemudian sebagai semboyan yang pernah kita ajarkan bahwa 5S, ya, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu mereka praktekkan langsung dalam dunia industri. Kemudian dari TBSM sendiri untuk kegiatan-kegiatannya MOU ini beberapa pengalaman juga sudah pernah dilakukan. Kemudian untuk tahun ini memang program dari sekolah kita menghendaki untuk nantinya bisa kerjasama atau melakukan MOU bersama dengan dunia industri yang memang sifatnya sudah nasional seperti itu. Jadi kita awali dari kegiatan PKL yang sebenarnya kami rencanakan itu dilaksanakan di semester 5, tapi karena adanya permasalahan tentang sarana prasarana untuk pembelajaran siswa yang kurang, jadi kita bersama tim melaksanakan untuk kegiatan PKL ini di awal. Kemudian ini juga menjadikan permasalahan juga bagi kita sebenarnya. Kita bisa istilahnya start awal itu juga sangat bagus. Mungkin nanti juga regulasi yang terbaru kaitannya dengan pelaksanaan untuk kegiatan ujian nasional yang nantinya kalau dilaksanakan nanti jadi di bulan November, itu nanti kita juga butuh istilahnya yang namanya penataan jadwal kembali. Karena rencananya kemarin untuk TO1 dan TO2 kita keluarkan di bulan Januari sampai dengan Maret akhir, mungkin nanti dilanjutkan TO3 dan TO4 sampai bulan Juni seperti itu. Dan kemudian di tahap kedua nanti di semester 5 seperti itulah. Nanti kita melihat dari hasil kegiatan PKL yang kemarin kita lakukan itu, apakah perlu ada penjadwalan ulang ketika nanti terjadi istilahnya perubahan kegiatan di kurikulum kaitannya dengan pelaksanaan ujian nasional. Kemudian Bapak Ibu, serangkaian kegiatan dari Humas dan Bupin juga sudah kita awali dengan melakukan istilahnya kegiatan PKL, dan di sini kegiatan pelaksanaan PKL masih regulasinya itu hanya istilahnya pemagangan siswa atau penempatan siswa untuk menjadi siswa magang PKL di tempat dunia industri. Nah, ini nanti selanjutnya mungkin untuk yang jurusan TBSM, karena kita sudah mendapatkan industri yang kompeten tentunya di dalam jurusannya, kami mohon nanti untuk bisa melanjutkan bagaimana cara kita untuk bisa melakukan MOU atau melaksanakan langkah-langkah melakukan MOU agar nanti apa yang kita dapatkan dunia industri itu memang sesuai dengan harapan kita. Kemudian untuk melakukan langkah-langkah MOU nanti bisa kita awali dengan melakukan inisiasi dan perencanaan. Jadi kita nanti bisa mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam MOU sesuai dengan jurusan yang ada di SMK kita. Nah, ini nanti berlaku untuk 4 jurusan guys, semuanya guys, baik itu pria, DPIB, maupun busana dan TO. Kemudian selanjutnya kita dapat menentukan tujuan dan ruang lingkup kerjasama yang ingin kita capai. Dan
misalkan nanti kalau kita ini yang paling gencar itu di TO ya, mungkin kerjasamanya bisa nanti dalam bentuk PKL siswa atau magang siswa, kemudian magang guru, bisa juga nanti kerjasama dalam penyaluran tenaga kerja di sana, ya. Barangkali nanti kalau misalkan ada siswa kita yang misalkan PKL di sana, kemudian baik itu karakter, attitude, kemudian keterampilan itu memang mumpuni dan bisa direkrut untuk menjadi tenaga kerja di sana, ya mari kita kawal bersama. Kemudian selanjutnya adalah kita membentuk tim perunding dari masing-masing pihak. Jadi ketika kita nanti mau menuju suatu dunia industri, kita harus tentukan dulu kira-kira prospeknya kita ke sana itu MOU-nya mau dalam hal apa. Nah, apakah kita nanti semuanya itu nanti bisa kita laksanakan, atau mungkin kita bisa melihat kelebihan dari dunia industri itu, kemudian kekurangannya apa. Jadi nanti bisa dijadikan kita pertimbangan. Tidak salahnya ketika nanti dari semua itu nanti bisa kita libatkan. Kemudian yang kedua, pertemuan dan negosiasi. Setelah kita melakukan suatu perencanaan, kita upayakan untuk melakukan suatu pertemuan negosiasi bersama dunia industri. Adakan pertemuan antara tim perunding untuk membahas poin-poin penting dalam MOU. Nah, dalam pertemuan ini nanti kita juga tidak bisa lepas dari pemangku atau penentu kebijakan, yaitu kepala sekolah. Jadi apa yang menjadi program dari sekolah itu kedepannya bagaimana? Jadi ketika kita nanti melakukan suatu pertemuan dan negosiasi itu, kita tuh bisa mendapatkan hasil minimal pembicaraan kita itu bisa diterima oleh yang punya dunia industri. Ya, ini sangat dibutuhkan sekali bagaimana keterampilan kita melakukan suatu komunikasi. Ya. Ketika kita terjun dalam dunia industri, kadang di dunia industri itu juga masing-masing pimpinan Juji itu orangnya ada yang muda, ada orangnya yang memang harus perfect banget, ada yang memang mereka harus sesuai dengan prosedur, ya kita mengikuti bagaimana kita bisa menyesuaikan apa yang menjadi keinginan dari pimpinan industri. Kemudian ketika kita melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, dan jangka waktu kerjasama, ini juga harus dijelaskan di sana. Nah, kerjasama ini apakah bisa kita lakukan dalam jangka waktu tertentu, misalkan, karena kalau itu sangat menguntungkan, bisa jadi seperti yang kemarin dilakukan untuk yang di jurusan BPK, minimal 2 tahun ya Pak ya. 2 tahun itu kita istilahnya memperbarui kontrak lagi atau memperbarui MOU lagi dengan dia. Tapi ini harus selama 2 tahun ini komunikasi harus tetap kita jaga. Kita juga harus terbuka menerima setiap masukan dari dunia industri. Kemudian kita juga harus istilahnya juga bisa berkolaborasi dengan industri. Kita menanyakan, karena kita SMK yang untuk yang kriya ataupun di sana itu yang kita hasilkan produk itu harus mengikuti apa yang menjadi tren ya. Jadi kalau yang kita buat itu harus menyesuaikan tren, terutama untuk yang di sana. Sedangkan untuk kriya kayu sendiri, karena ini kita sudah memasuki untuk kombinasi dengan pangsa pasar, kaitannya dengan pembuatan produk baik itu dengan kayu maupun kerajinan dari rotan. Mohon juga model-modelnya itu yang up to date, model sekarang. Dan yang paling penting itu adalah harga pasar. Nah, kemarin beberapa contoh seperti yang saya pernah share di grup ketika waktu dulu ya, itu kaitannya dengan pembuatan misalkan kaligrafi kayak gitu. Itu yang minimalis itu juga sangat bagus. Itu juga istilahnya tidak menghabiskan banyak bahan, tapi untuk penjualannya juga saya kira lebih mudah dan banyak, insya Allah seperti itu. Dan kemarin juga saya melihat beberapa karya yang dibuat oleh anak itu sebenarnya sudah sangat luar biasa bagus sekali untuk anak-anak. Hanya mungkin dari tim ya sekedar masukan saja untuk pembuatan produknya itu di finishing, mohon untuk nanti bisa lebih dilihat lagi, karena ketika konsumen melihat hasil produk anak itu, contoh yang kemarin sudah saya bantu untuk di Hubin untuk memasarkan baik itu offline, itu sebenarnya dari konsumen itu sangat puas dari
hanya saja di finishing mungkin di beberapa sudut itu masih finishingnya itu belum bisa maksimal. Ada yang misalkan itu harus ada rekatan yang misalkan harus gatok mana ya, kalau bahasa Jawa itu harus lengket pas gitu ya, itu ada beberapa yang bilang seperti itu. Nah itu juga perlu kita perbaiki. Kemudian identitas dari pihak yang terlibat di sini ya. Pihak pertama dari misalkan kan ada dua nih jenis MOU-nya, nanti yang untuk kita dan untuk dunia industri. Yang pertama mungkin dari instansi pendidikan kita SMK, kemudian yang kedua adalah dari instansinya dunia industri. Kemudian tujuan dan ruang lingkup dari kerjasama. Nah, tadi untuk tujuannya harus jelas. Nah, tujuannya kerjasama itu untuk apa saja? Misalkan untuk magang siswa atau mungkin untuk istilahnya nanti sekaligus penyaluran tenaga kerja, itu kan juga kalau misalkan dimungkinkan bisa ya nanti bisa dicantumkan. Kemudian mencakup jangka waktu kerjasama. Kerjasama ini butuh berapa waktu yang bisa kita sepakati. Mungkin kalau dunia industri karena mungkin ingin tahu bagaimana SMK kita yang notabene nanti kedepannya itu bagaimana, itu kan butuh suatu kepercayaan ya. Membangun suatu kepercayaan itu butuh waktu yang lama. Dengan kerahasiaan kaitannya misalkan ketika magang siswa di dunia industri. Nah, di dunia industri itu terjadi suatu permasalahan. Kemudian juga di perusahaan ini misalkan apa yang diajarkan tidak boleh harus di up atau di keluar atau di video atau diviralkan keluar. Itu juga harus ada kesepakatan di sana. Nah, ini nanti sebagai orang tua, kita selaku pembimbing ya kita harus bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Ini tentunya juga dengan komunikasi yang baik dan diskusi yang baik. Kalau untuk penyelesaian sengketa ini yang berkaitan dengan siswa dan perjanjian-perjanjian di sana juga kita harus mawas juga. Seperti halnya kemarin misalkan terjadi di lingkungan dunia industri yang pernah kita hadapi ya, kita harus menjemput anak, kondisinya bagaimana, kita juga harus memastikan apakah di sana juga anak dalam keadaan sehat, atau mungkin di dalam dunia industri anak itu juga melakukan hal-hal atau perilaku maksimal jam 9 harus sudah ada di kos. Itu juga sudah pernah kita buat untuk kesepakatan istilahnya saling berkolaborasi dengan dunia industri ya. Paling tidak kita harus paham betul apa yang menjadi tujuan dari sekolah kita itu mau dibawa kemana seperti itu. Dan yang paling penting itu sebenarnya kalau dari tim kami itu kalau semuanya sudah normal berjalan ya, pengennya ya kegiatan itu sesuai dengan jadwal. Jadi kalau misalkan sesuai dengan jadwal, kita sebagai pelaksana itu juga bisa mengantisipasi. Tapi ketika nanti ada perubahan di tengah, yaitu yang menjadikan kita di tim itu sering istilahnya ya berbenturan dengan apa yang menjadi permasalahan dalam diri kita. Karena ketika kita di tim juga, kita juga diberikan tugas ya, selain menjadi pengajar kita juga menjadi pembimbing. Nah ini sangat berbenturan sekali. Nah kebetulan di kelas 2 ini berangkat, ini saya juga beberapa anak juga sang bimbing, tapi saya juga sebagai koordinatornya. Jadi ini juga penting sekali untuk bisa diperhatikan. Kalau dulu mungkin di semester di sini ya, kalau ini sementara pakai akun hukum sebenarnya belum untuk SMK kita. Ya paling hanya kesepakatan dari dunia industri dan juga harus kita evaluasi bersama. Kemudian apakah tempat yang kita ajak untuk kegiatan MOU itu sesuai dengan harapan kita. Kalau memang tidak sesuai ya bisa kita putus. Nah, beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah menjalin kemitraan. MOU menjadi langkah untuk membangun kemitraan kita untuk saling menguntungkan antara lembaga pendidikan atau pihak lain dengan industri. Kemudian yang kedua, menyediakan kerangka MOU atau kerangka kerja. MOU memberikan kerangka kerja yang jelas untuk kerjasama. Di sini yang dilakukan termasuk bidang kerjasama, tujuan yang ingin dicapai dan jangka waktu kerjasama. Kemudian yang ketiga, dapat memberikan atau memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan keahlian, di mana yang diajarkan di dunia industri kita ambil tentang budaya kerjanya, mungkin secara teori ataupun secara praktek ringan kita bisa ambil dari SMK kita yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian untuk pengalaman kerja yang lain nanti bisa diambil dari
keempat, meningkatkan relevansi pendidikan bagi lembaga pendidikan. MOU dengan industri dapat membantu meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Nah sekarang itu yang jadi masalah itu begini Bapak Ibu, lapangan kerja itu tidak kurang, sebenarnya itu banyak sekali. Hanya dari siswa kita itu yang minatnya mau kerja di sana itu tidak ada. Karena mereka merasa mereka bersama dengan gadget kesayangan, mereka di rumah sudah dapat penghasilan. Sadar tidak sadar Bapak Ibu, kalau mau tahu anak kita itu beberapa sudah menjadi selebgram, ada yang sudah di endorse kaitannya dengan produk-produk kecantikan. Itu tidak bisa kita lepas Bapak Ibu. Sebenarnya anak ini punya potensi, hanya kita aja yang mungkin kurang sadar, dan kita juga masih ada yang masih gaptek juga. Malah saya itu belajar live di TikTok itu dari anak-anak. Saya tanya hasilmu berapa? 800, 1 juta. Itu luar biasa loh Bapak. Itu kalau saya lihat bahkan pengikutnya itu hampir 19.000. Ya kalau punya follower ya luar biasa, hampir 100.000 itu juga ada. Tapi saya kalau melihat konten-kontennya itu sebenarnya juga itu nggak kurang cocok juga, karena saya lihat tuh kontennya cuma manyun kayak gitu, saya menyukai itu banyak sekali. Nah, sedangkan konten-konten kita itu untuk guru itu kan masih kurang ya. Misalkan kita konten-konten tentang misalkan pendidikan, konten tentang pendidikan, bagaimana cara mengajar kita yang baik. Itu sering saya lihat dari Bapak Ibu IG-nya juga belum sampai ke sana. Mungkin ya beberapa hanya posting acara kita dengan keluarga, piknik, kayak saya itu masih campur-campur. Karena dunia itu juga butuh ya kewarasan lah kalau seperti itu ya. Tapi lebih baiknya karena kita juga sudah melihat Bapak Ibu guru yang lain, mungkin SD, SMP itu banyak sekali yang membuat konten-konten tentang pendidikan. Mungkin dari hal kecil, pembiasaan pagi yang kita lakukan itu kita video, kemudian kita masukkan TikTok atau IG. Kemarin juga banyak sekali temuan-temuan yang tidak bagus juga kaitannya dengan kegiatan guru yang disorot gitu di media sosial. Jadi paling tidak kita juga bisa mawas diri. Kemudian kita kembali lagi, MOU sendiri juga dapat memperluas jaringan. Ini MOU membuka peluang bagi kedua belah pihak untuk memperluas jaringan dan koneksi. Ketika kita bisa membuka atau memperluas jaringan, di sini nanti akan terjalin kerjasama MOU yang sehat. Ya, karena saling menguntungkan, saling membuka koneksi. Misalkan perusahaan misalkan CV kontraktor membutuhkan seorang ahli gambar AutoCAD misalnya seperti itu. Kalau ada anak kita yang nanti kerjasama ataupun PKL di sana, otomatis melihat karakternya anaknya bagus, kemudian gambarannya juga bagus sesuai dengan harapan kantor, itu juga bisa direkrut. Ini contoh yang saya temui sendiri juga anak kita Pak, DPIB atas nama Mas Eko, ini rumahnya di Gambang. Kebetulan ini juga kerja di CV Persada, itu pembuatan rumah untuk hunian. Itu rumah hunian itu sekitar 250 juta ke atas. Itu juga anak kita ternyata yang bisa gambar, dan itu diperjualbelikan Bapak Ibu. Nah tinggal pilih nanti pelanggannya, pilih tipe A, B, C atau D gambarnya. Nah ketika pembelian rumah itu seperti itu, ternyata yang gambar adalah siswa kita. Sebenarnya kalau kita telusuri, siswa kita itu semuanya punya potensi. Ya. Bahkan dari TBSM juga banyak yang punya potensi seperti itu, juga banyak. Ya, ada juga anak itu mungkin karena SMK itu ada 3 ya. Ketika lulus itu ada 3 tujuannya, yaitu yang pertama adalah melanjutkan, kemudian setelah itu wirausaha dan bekerja. Ada juga yang TBSM Pak, tapi dia wirausahanya betul, dia punya rumah makan soto, itu juga ada anak kita. Ada juga yang kriya kayu, kerjanya sesuai dengan sekolahnya menjadi tukang profesional. Ini juga kesananya kayu jati kayak gitu ya, rumah limasan, joglo, itu dia juga bisa buat. Sebenarnya anak-anak kita itu juga potensi. Nah itu adalah salah satu hal yang bisa kita lihat. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain,
pengen ngersake ya, sudah nyaman di Juwangi, mau punya rumah di Juwangi, bisa itu pesen kepada anak-anak kita. Kemudian selanjutnya MOU dengan dunia industri dapat memberikan berbagai manfaat. Nah, MOU ini sifatnya memberikan manfaat kedua belah pihak atau saling menguntungkan. Kemudian yang pertama, sebagai akses tenaga potensial, jelas. Dari kegiatan magang bisa dilihat mungkin anak yang kompeten itu bisa direkrut untuk menjadi tenaga potensial bagi dunia industri. Kemudian yang kedua, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, di mana MOU ini dengan industri ini diupayakan untuk bisa ikut ambil andil ya, seperti kemarin untuk Kemendikbudristek yang dulu di kurikulum belajar merdeka dulu ya. Ini setiap industri itu juga harus ikut dalam mengembangkan kurikulum ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah peningkatan citra perusahaan melalui kegiatan sosial. Nah, setelah perusahaan itu dapat melaksanakan citra melalui kegiatan sosial, otomatis perusahaan itu akan dikenal. Oh, ternyata perusahaan ini juga ikut membimbing siswa PKL yang ada di SMK ini. Kemudian anak-anak SMK yang dibimbing oleh dunia industri itu ternyata memiliki potensi yang sangat baik dan layak untuk bisa masuk menjadi nominasi tenaga potensial di masing-masing misalkan CV. Nah, seperti itu. Itu nanti akan menjadi suatu rebutan atau citra perusahaan sendiri juga akan semakin meningkat. Mungkin dari hasil kegiatan sosial itu perusahaan juga akan mendapatkan istilahnya potongan pajak ya, pajak dari negara. Kalau kemarin ada beberapa seperti itu. Kemudian yang kedua, bagi lembaga pendidikan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Jelas PKL ini setiap tahun harus dilaksanakan, apalagi di SMK, dan hukumnya ini adalah wajib. Kemudian jika sampai saat ini masih ada siswa kita yang belum ujian, nah itu nanti saya kembalikan lagi bersama dengan kurikulum dan pemangku kepentingan, karena sampai saat ini Bapak Ibu masih ada siswa kita atas nama Yogi itu belum ujian sama sekali. Dan itu mohon, itu bukan cuma tanggung jawab tim, tapi Bapak Ibu yang ada di jurusan, bagaimana bisa anak itu didudukkan saja bersama. Misalkan laporan itu tidak bisa ngetik, ya silakan duduk di situ, tulis tangan di sampul. Kalau kemarin itu kendalanya ketika saya tanya, satu kurang stempel Bu. Oke, kurang stempel. Terus dari dunia industri bagaimana? Dunia industri tidak punya stempel. Dan terus stempelnya bagaimana? Apakah saya harus membuat stempel? Teman-temannya gawe rapopo seperti itu. Aku kira pengen repotnya mau coba. Saya tidak punya uang. Apa gini tak bantu kanca-kancamu? So, nah waktu itu dia bisa nggak nanti bantu Yogi itu misalkan dari satu kelas itu nanti urunan 1.000. Kalau 36 harganya 35 kan sudah cukup toh. Seperti itu. Sampai anaknya itu ya masa ngomong. Terus kamu gimana? Yang bisa nggak seperti itu. Jadi masih kita berikan kesempatan, kan juga ketemu saya juga masih menghindar itu. Satu hari ketemu, besok saya lagi nggak ada. Sebenarnya saya juga ingin nge-clear ke anak itu juga selesai seperti itu. Tapi tanggapannya si anak sendiri juga kurang kooperatif. Ketika kita berikan masukan, anaknya juga kurang kooperatif. Itu menjadi nah nanti kami mohon saran dari teman-teman kaitannya dengan kasus ini anak. Kemudian untuk kesempatan bagi maaf ini ada reaksi ya nanti ya siswa untuk magang atau praktek kerja. Nah di sini nanti ketika sudah ada MOU, anak bisa magang praktek di sana. Tentunya anak-anak akan tahu bagaimana budaya kerja yang ada di dunia industri, bagaimana cara proses istilahnya pembuatan produk yang benar sampai pengemasan. Nah harapannya seperti itu. Tapi terkadang anak-anak kita itu ketika sudah diplot misalkan di bagian finishing ya, mereka hafalnya cuma finishing saja. Seharusnya tidak seperti itu. Paling tidak dengan mengenal orang yang ada di situ, misalkan barang ini ya Bu, itu kan harus bisa komunikasinya. Komunikasi anaknya itu masih kurang. Kalau membuat produk di sini oke lah, anak sudah oke. Nah, mungkin ini diawali di ini ya.
atau Eva kemarin, Eva ya kemarin ya. Eva anak sudah belajar untuk istilahnya menawarkan barang atau produk ke lingkungan-lingkungan. Nah, beberapa produk dari anak memang sudah layak, ada beberapa produk memang belum selesai. Ketika produk belum selesai, kami mohon untuk anak bisa diselesaikan dulu baru ditawarkan keluar. Karena itu nanti ada prosesnya Bapak Ibu. Ketika produk belum selesai dikeluarkan, satu lagi barang belum siap jual kok wes jual, itu nanti akan memberikan dampak negatif untuk kita. Walaupun aslinya kita itu mengajarkan kepada anak untuk bisa mandiri, bisa belajar komunikasi. Jadi catatan. Kemudian untuk peluang kerjasama dalam penelitian dan pengembangan. Misalkan ada Bapak Ibu guru yang ingin meneliti kaitannya dengan penerapan budaya kerja di perusahaan itu yang bisa kita adopsi, misalkan mau kita teliti. Selama itu MOU-nya itu diperkenankan ya tidak ada masalah. Atau mungkin nanti Bapak Ibu guru mau mengembangkan kompetensinya, mau magang di sana 2 bulan, 3 bulan, seperti halnya yang kemarin sudah dilakukan oleh Pak Takim, Pak Ageng, Bu Kenen, dan juga Pak Sutiono, Pak Bina ya, kemarin Bu Rita juga. Nah, itu juga sudah banyak sekali ilmunya. Ya paling tidak ilmunya jangan sampai mentok di Bapak Ibu semuanya, tapi tolong bisa dibagikan. Nah, ini akan menjadi manfaat berkah barokah ketika bisa dibagikan ke teman yang lain. Kalau hanya misalkan dipendam untuk diri sendiri ya ketika non sewu namanya seorang pegawai itu kan nggak mungkin selamanya di SMA sendiri. Bisa jadi nanti dengan kehendak Tuhan dan didekatkan ya Pak Taib. Itu juga kalau nanti ilmu yang didapat tidak dibagikan ke kita Pak Takim, nanti bagaimana kita bisa puasa apalagi kelihatannya Pak Takim seumur hidup di sini nanti. Mandaan ojo anu tak beli bae. Saya kalau yakin Pak lancar nanti ya tetap sehati di sini. Wow, tak beli kabeh. Siap. Ya, kita lanjutkan. Contoh MOU ini ya yang bisa kita lakukan dengan dunia industri, salah satunya adalah program magang atau praktek kerja bagi siswa, kemudian pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, penyelenggaraan seminar, workshop atau pelatihan kerjasama dalam penelitian, pengembangan produk atau teknologi, bisa jadi kerjasama untuk menjadi penguji kegiatan ujian kompetensi lulusan atau UKK. Ini juga butuh dari dunia industri. Kalau kemarin dari DPIB kita gandeng CV, kemudian PK, kemudian dari Busana dari Berita Fashion, kemudian dari Kria Kayu dari CV Nuansa, Nuansa. Terus yang TO dari Ahas Cempaka. Nah, tentunya Bapak Ibu dalam MOU ini juga harus match dengan apa persyaratan yang ada di UKK biasanya. Biasanya untuk penguji UKK itu ada syarat-syarat tertentu di sana. Mungkin harus punya sertifikat apa, kemudian lulusannya harus S1 atau bagaimana, itu pasti di sana ada. Nah, itu perlu kita jeli lagi Bapak Ibu. Nah, misalkan kalau kita MOU-nya dengan beberapa bidang sudah berjalan ya kita maksimalkan, kita pertahankan, kalau bisa kita tingkatkan ya kita tingkatkan. Jadi MOU tidak cuma PKL saja, tapi mungkin magang guru. Kemudian nanti kita bisa MOU kaitannya dengan dunia industri yang mungkin pemasaran produknya itu sudah bagus. Nah, kita bisa menggandeng itu untuk bisa ikut juga anak kita yang PKL di sana ikut diajari untuk memasarkan produk atau produk-produk yang ada di kita itu bisa ikut dipasarkan juga di sana seperti itu. Nah, seperti itu adalah kerjasama yang nah, kami mohon ya Bapak Ibu, sebenarnya kemarin dari tim PKL sendiri menghendaki pembimbing untuk jurusan otomotif, kebetulan yang sudah punya dunia industri kerjasamanya, masuknya PKL sudah di bengkel-bengkel AHAS yang resmi. Kemarin itu kami minta untuk bisa langsung mengadakan MOU. Tapi karena MOU itu butuh apa namanya? Butuh pendekatan, komunikasi yang baik. Jadi kemarin di awal kita hanya istilahnya penyerahan siswa PKL saja.
Tapi nanti kalau sudah kita memasuki di monitoring, saya mohon untuk nanti Bapak Ibu bisa ngendiko untuk yang menjadi pembimbing. Mungkin Pak, sekiranya kalau nanti anak-anak saya PKS ini bagus, bisa nggak Pak, misalkan kita melakukan istilahnya kerjasama atau MOU yang kaitannya nanti bisa saling menguntungkan untuk perusahaan Bapak dan untuk instansi saya. Seperti halnya tadi, contoh MOU-nya misalkan program magang, pengembangan kurikulum atau penyelenggaraan seminar workshop atau kerjasama penelitian pengembangan proyek teknologi, atau mungkin nanti dari penguji UKK butuh butuh juji lain yang mungkin nanti bisa memberikan warna atau istilahnya tidak cuma yang itu saja, pengen yang lain ya monggo nanti bisa dikoordinasi. Oke Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf, kami dari tim Bukbin mohon doanya mudah-mudahan dan kita sharing hari ini nanti membawa dampak yang baik untuk SMK kita, dan insya Allah semuanya sukses dan SMK Negeri 1 ini dapat melaju lebih baik dalam depan. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. SMK Negeri 1 Sebelangi. Religius, cerdas, kreatif, inovatif, produktif. Yes. Yes. Kamu Saju. Maju. Belajar bersama. Demokrasi. Belajar. Maju bersama. Maju bersama. Yes. 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 Ada nih. Kembali. Saju. Kolaborasi. Belajar maju bersama. Yes. Uang poinnya kira punya orientasi. Saya memang dong. Kira iso. Guys, soal sedih. Gimana? Aku ngomongnya sesuai dong.